Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustadz yang sangat dihormati dan tersohor, tetapi di balik ketenarannya, ada satu dosa besar yang ia sembunyikan. Sebuah dosa yang akhirnya mendatangkan azab mengerikan hingga ia berubah menjadi batu. Bagaimana mungkin seorang yang berilmu tinggi bisa mengalami nasib seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat kelak untuk mendapat syafaatnya. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk membantu menyebarkan dakwah Islam serta menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hiduplah seorang ustadz yang dihormati, disegani, dan dikenal luas di berbagai daerah. Namanya Ustadz Ghazali. Ceramahnya selalu dipenuhi jemaah, murid-muridnya banyak, dan ia sering diundang ke berbagai majelis besar. Namun, di balik sosoknya yang dihormati, ada satu rahasia kelam yang hanya sedikit orang tahu. Ustadz Ghazali telah lama meninggalkan ibunya. Wanita tua yang melahirkannya, yang membesarkannya dengan penuh kasih, kini hidup sendiri di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Tak ada santri yang tahu, tak ada jemaah yang peduli. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang mengubah segalanya. Di pagi yang mendung, sebuah kabar tersebar ke seluruh desa. Sebuah kejadian yang di luar nalar. Ustadz Ghazali, yang begitu dihormati, tiba-tiba berubah menjadi batu di halaman masjid. Apa yang sebenarnya terjadi? Azab macam apa yang menimpanya? Dan mengapa semua ini terjadi begitu cepat? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang masih memiliki seorang ibu. Karena doa seorang ibu bisa mengangkat seseorang ke surga, atau menenggelamkannya ke dalam kehancuran. Nama Ustadz Ghazali dikenal di mana-mana. Setiap kali ia berceramah, ribuan orang datang untuk mendengar nasihatnya. Suaranya lantang, kata-katanya tegas, dan ilmunya luas. Banyak yang menganggapnya sebagai ulama besar yang penuh berkah. Ia diundang ke berbagai tempat, diajak makan oleh pejabat, dan dihormati oleh para santri. Di pesantrennya, para santri selalu menyambutnya dengan penuh takzim. Mereka berebut mencium tangannya, berharap mendapatkan keberkahan. Setiap kali ia berjalan, orang-orang menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Semua memandangnya sebagai orang suci yang ilmunya mendekati para wali. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang. Di balik kehormatan yang ia dapatkan, ada satu dosa besar yang ia sembunyikan. Dosa yang tidak terlihat oleh santrinya, tidak terdengar oleh jemaahnya, tetapi langsung tercatat di langit. Dosa yang pada akhirnya akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Malam itu, selepas mengisi ceramah di sebuah masjid besar, Ustadz Ghazali pulang ke rumahnya yang megah. Rumah itu besar dan indah, jauh dari gambaran sederhana seorang ulama. Pintu gerbang tinggi, halaman luas, dan segala fasilitas dunia ada di dalamnya. Ketika ia duduk di ruang tamu, seorang pembantu mendekatinya dengan ragu. "Ustadz, di luar ada seorang wanita tua ingin bertemu," katanya ibunya Ustadz. Wajah Ghazali seketika berubah. Matanya menajam, rahangnya mengeras. Dengan suara rendah dan dingin, ia berkata, "Bilang aku sedang istirahat. Suruh dia pulang." Pembantu itu terdiam, lalu perlahan mengangguk dan berjalan menuju pintu. Sementara itu, di luar rumah, seorang wanita tua berdiri dengan tubuh ringkih. Wajahnya penuh harap. Kedua tangannya menggenggam kain lusuh yang menutupi tubuhnya dari angin malam. Ia telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk bertemu anaknya. Tapi jawaban yang ia dapatkan bukanlah pelukan, bukanlah kata-kata hangat, melainkan penolakan yang menyakitkan. Angin malam semakin dingin. Langit tampak gelap tanpa bintang. Wanita tua itu menatap rumah megah di depannya, berharap pintu itu akan terbuka. Tapi harapannya sia-sia. Ia hanya bisa menghela napas panjang, menahan air mata, lalu perlahan melangkah pergi dalam kesunyian. Di dalam rumahnya, Ustadz Ghazali duduk di sofa mewah. Tanpa rasa bersalah, ia menuang teh ke dalam cangkir dan menyeruputnya perlahan.
Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, langit telah mencatat satu dosa besar yang akan membawa azab yang tak terhindarkan. Wanita tua itu berjalan tertatih di bawah gelapnya malam. Langkahnya lemah. Tangannya gemetar menahan dingin. Ia tidak memiliki apa-apa, kecuali doa yang terus ia bisikkan dalam hati. Ia tidak meminta harta, tidak meminta kemewahan, hanya ingin melihat anak yang telah ia lahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Anak yang dulu ia gendong dengan penuh kasih sayang. Anak yang dulu ia susui dengan air mata kelelahan. Tapi malam ini, anak itu bahkan tidak mau menemuinya. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, wanita tua itu duduk di lantai tanah. Tubuhnya bersandar pada dinding kayu yang mulai lapuk. Matanya yang berkaca-kaca menatap langit, seolah bertanya mengapa anaknya yang dulu begitu ia cintai, kini berubah menjadi orang yang bahkan tidak menganggapnya ada. Suara angin berdesir pelan. Di dalam hatinya, ia masih berusaha memahami. Mungkin anaknya sibuk, mungkin anaknya terlalu lelah, mungkin ada alasan yang ia tidak tahu. Tapi semakin ia mencoba membenarkan, semakin hatinya terasa perih. Perlahan, air matanya jatuh. Tanpa suara, tanpa keluhan. Hanya air mata seorang ibu yang hatinya telah hancur oleh anak yang dulu ia jaga dengan seluruh hidupnya. Di tempat lain, di rumah megahnya, Ustadz Ghazali tertidur lelap. Tubuhnya terbaring di atas kasur empuk, dikelilingi dinding berlapis marmer dan perabotan mahal. Tapi di langit, tangisan ibunya telah sampai, dan sesuatu sedang menunggu untuk turun. Di dalam gubuknya yang gelap, wanita tua itu sujud lama sekali. Tubuhnya bergetar, bibirnya bergetar, tapi suaranya tetap lirih. Ya Allah, aku tidak meminta hartanya, aku tidak meminta rumah megahnya. Aku hanya ingin melihat wajahnya. Aku hanya ingin mendengar ia memanggilku ibu. Tangannya yang lemah terangkat ke langit. Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh yang sudah bertahun-tahun ia gunakan. Tapi jika hatinya telah tertutup, jika ia benar-benar telah membuangku, jika aku tak lagi berarti baginya, maka aku serahkan semuanya padamu. Ya Allah, aku pasrah. Angin berhembus kencang. Atap gubuknya berderak pelan. Seolah langit mendengar dan bumi merasakan kesedihannya. Sementara itu, jauh di rumah megahnya, Ustadz Ghazali tidur nyenyak. Dalam mimpi, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Seorang wanita tua dengan wajah sayu, menatapnya tanpa suara. Tapi di belakang wanita itu, ada sesuatu yang lain. Sesosok bayangan hitam, tinggi dan besar, berdiri diam di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang dalam. Ghazali merasa tubuhnya berat, napasnya tersengal. Ia ingin berlari, ingin menjauh, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Bayangan itu semakin mendekat, semakin dekat, hingga dinginnya bisa ia rasakan di kulitnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tiba-tiba, ia terbangun. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di tempat tidur, mencoba memahami mimpi yang baru saja ia alami. Tapi belum sempat ia menenangkan diri, suara azan subuh berkumandang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara azan itu terdengar begitu jauh. Seolah ada sesuatu yang mulai menjauh darinya. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Pagi itu, Ustadz Ghazali duduk termenung di ruangannya. Secangkir teh masih mengepul di meja, tapi ia tak menyentuhnya. Pikirannya masih tertuju pada mimpi semalam. Bayangan hitam itu, wajah ibunya yang sayu, semuanya terasa nyata. Entah mengapa, hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Ustadz, jemaah sudah menunggu. Suara pembantu mengejutkannya. Ghazali menghela napas, mengangguk pelan. Ia harus tetap menjalankan rutinitasnya. Mimpi hanyalah mimpi, pikirnya. Namun saat ia mulai berbicara di hadapan santri dan jemaahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Suaranya serak,
Tidak seperti biasanya. Tenggorokannya kering. Padahal ia baru saja minum. Setiap kata yang keluar terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menekan lehernya. Jemaah mulai saling berpandangan. Mereka yang biasa mendengar suaranya yang lantang kini mendengar nada yang lemah, bergetar, dan kehilangan wibawa. "Ustadz, apa sedang sakit?" tanya salah satu santri. Ghazali terdiam. Ia menggeleng pelan, tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di luar, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ketika ia hendak pulang, seorang santrinya berlari tergesa-gesa menghampirinya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Ustadz, tadi pagi ada kabar ibu Ustadz." Ghazali merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya menegang. "Kenapa ibuku?" Suaranya keluar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Santri itu menelan ludah, lalu berkata, "Ibu Ustadz meninggal, tadi sebelum subuh." Ghazali merasakan seluruh tubuhnya dingin seketika. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Dadanya sesak, kakinya melemas. Tanpa ia sadari, secari kertas jatuh dari saku santri itu. Kertas yang bertuliskan doa terakhir ibunya. Ustadz Ghazali berdiri kaku. Suara jemaah yang tadi memenuhi ruangan kini terasa seperti dengungan jauh yang samar. Matanya terpaku pada secari kertas yang jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, ia membungkuk dan mengambilnya. Tulisan di kertas itu kecil dan tidak rapi, seperti ditulis dengan tangan yang sudah lemah. Namun, setiap kata di dalamnya menghantam dadanya seperti palu godam. "Ya Allah, jika anakku tidak mau menerimaku sebagai ibunya, aku pasrah. Jika aku sudah tidak berarti baginya, ambillah aku. Aku rindu bertemu denganmu. Ya Allah." Tangan Ghazali bergetar. Napasnya tersengal. Dadanya terasa begitu sesak. Seakan ada sesuatu yang menekan kuat dari dalam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tanpa sadar, tubuhnya melangkah keluar. Ia berjalan melewati jemaah yang masih terdiam, tak peduli dengan tatapan bingung dan penuh tanda tanya. Ia ingin pergi ke rumah ibunya. Ingin melihatnya untuk terakhir kali. Namun saat ia baru beberapa langkah keluar dari masjid, tubuhnya terasa semakin berat. Kakinya sulit diangkat. Sesuatu yang dingin menjalar dari ujung jari kakinya ke atas, merambat ke betis, lalu ke paha. "Ustadz, kenapa jalannya aneh?" bisik seorang santri. Ghazali mencoba melangkah lagi, tapi tubuhnya semakin berat. Ketika ia melihat ke bawah, napasnya langsung tercekat. Kulit kakinya mulai berubah. Bukan lagi warna manusia, tetapi kelabu, kasar, dan keras. Seperti batu. Jemaah yang melihat kejadian itu mulai berteriak. Santri-santrinya mundur dengan wajah ketakutan. "Astagfirullah, Ustadz Ghazali!" tubuhnya. Ghazali mencoba menggerakkan tangannya, tapi gerakannya semakin lambat. Rasa dingin menyebar ke dadanya. Wajahnya mulai menegang. Ia mencoba bersuara, ingin memanggil ibunya, ingin menangis, ingin menyesal. Tapi lidahnya juga mulai membatu. Air matanya jatuh, tapi penyesalannya sudah terlambat. Teriakan histeris memenuhi udara. Santri-santri yang tadinya berdesakan mendekat kini mundur dengan wajah pucat. Beberapa dari mereka jatuh terduduk, sementara yang lain berlari mencari pertolongan. Ustadz Ghazali berdiri kaku di tengah halaman masjid. Separuh tubuhnya telah membatu. Dari ujung kaki hingga pinggang, kulitnya berubah menjadi batu kelabu yang kasar. Ia ingin bergerak, ingin berlari, ingin sujud memohon ampun, tapi tubuhnya semakin berat. Tangannya masih terangkat, seperti ingin meraih sesuatu. Atau mungkin, seperti seseorang yang menyesali segalanya saat semuanya sudah terlambat. "Ustadz, astagfirullah," tubuhnya. Santri-santri hanya bisa menatap ngeri. Beberapa mencoba mendekat, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Wajah Ghazali yang dulu begitu dihormati kini berubah kaku, dengan mata yang masih terbuka. Tetapi di matanya, bukan lagi cahaya kebijaksanaan yang terlihat. Yang ada hanya ketakutan. Ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba,
Suara gemuruh terdengar dari langit. Awan hitam berkumpul. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun berjatuhan. Seolah alam pun menangisi kejatuhan seorang yang dulunya begitu dipuja. Lalu, tanpa peringatan, tubuh Ghazali yang kini sepenuhnya menjadi batu mulai retak. Dari kakinya, retakan kecil menjalar ke atas, menyebar seperti sarang laba-laba. Dan dalam hitungan detik, brak, tubuh itu runtuh. Hancur berkeping-keping. Tak ada lagi Ustadz Ghazali. Yang tersisa hanya pecahan batu yang berserakan di tanah. Santri-santri berteriak. Beberapa menangis. Yang lain beristighfar. Tak ada yang berani menyentuh pecahan itu. Hanya ada kebisuan yang mencekam. Di langit, hujan mulai turun. Dan di tempat lain, di sebuah pemakaman kecil, tanah di atas makam seorang wanita tua perlahan mulai mengering. Seolah langit tahu bahwa seseorang yang selama ini menanggung derita telah pergi dengan tenang. Sementara seseorang yang telah menyakitinya, telah mendapatkan balasannya. Hujan turun semakin deras. Suara guntur menggelegar di langit. Seakan langit marah atas dosa yang telah terjadi. Santri-santri yang menyaksikan kejadian itu masih terdiam. Tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Potongan tubuh Ustadz Ghazali yang telah berubah menjadi batu berserakan di tanah. Tidak ada darah, tidak ada daging. Hanya pecahan batu yang dulunya adalah seorang manusia. Seorang yang dihormati, dipuja, tapi menyimpan dosa yang begitu besar terhadap ibunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara seorang santri bergetar. Yang lain mengikutinya, berbisik lirih dalam ketakutan. Tak ada yang berani mendekati pecahan batu itu. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa berdiri di bawah derasnya hujan, merasakan ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. Ini azab, ini bukan kejadian biasa. Bisik seorang jemaah yang mulai menangis. Di sudut lain, seorang santri menangis terisak. Dialah yang membawa surat dari Ibu Ghazali. Ia merasa bersalah, merasa bahwa jika saja ia datang lebih awal, jika saja Ghazali sempat membaca doa terakhir ibunya sebelum semuanya terlambat. Tapi takdir sudah berbicara. Beberapa orang berusaha mengumpulkan pecahan tubuh Ghazali yang telah menjadi batu. Mereka ingin menguburkannya, tapi setiap kali mereka mencoba mengangkatnya, pecahan itu hancur menjadi debu. Seakan tak ingin ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tersisa di dunia ini. Saat hujan mulai reda, kabar tentang kejadian ini telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Semua orang gemetar, semua orang sadar bahwa azab bagi anak yang durhaka itu nyata. Angin kembali berhembus pelan. Di kejauhan, di pemakaman kecil di ujung desa, makam ibunya kini terlihat lebih terang di bawah sinar bulan yang perlahan muncul di sela-sela awan. Seolah menjadi pertanda bahwa doa seorang ibu selalu sampai ke langit. Dan bagi mereka yang mengabaikannya, tak ada tempat untuk kembali. Ustadz Ghazali yang begitu dihormati akhirnya menerima hukuman yang tak terbayangkan. Azab yang menimpanya adalah bukti nyata bahwa durhaka kepada ibu bukanlah dosa yang bisa diabaikan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi seperti Ustadz Ghazali yang menyesal ketika semuanya sudah terlambat.